Bayangkan suasana pagi di sebuah sekolah menengah atas. Para siswa masuk dengan seragam rapi, sebagian bercanda, sebagian lain tampak sibuk menyiapkan pelajaran. Namun, di tengah keramaian itu, seorang anak laki-laki terlihat duduk di pojok kelas, wajahnya muram, dan air mata menetes di pipinya. Guru yang masuk ke kelas awalnya mengira ini hanya masalah kecil. Mungkin anak itu sedang bertengkar dengan temannya, atau tidak mengerjakan PR. Tapi siapa sangka, ketika guru itu bertanya, jawaban yang keluar membuat semua orang terdiam. Anak itu dengan suara parau berkata, "Bu, saya tidak mau sekolah lagi. Tolong jangan paksa saya." Kenapa seorang anak SMA, yang seharusnya sedang semangat menuntut ilmu, justru menangis dan menolak sekolah? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Pagi di sekolah selalu ramai dengan tawa dan canda siswa. Anak-anak berlarian menuju kelas masing-masing, ada yang sibuk mempersiapkan buku, ada yang saling bercanda, bahkan ada yang sempat membeli jajanan di kantin. Namun, di sudut ruang kelas, ada seorang anak laki-laki yang berbeda dari lainnya. Ia duduk diam, wajahnya menunduk, dan sesekali menarik napas panjang, seolah sedang menahan sesuatu yang berat di dadanya. Nama anak itu sering terdengar di absen, tetapi jarang terdengar dalam obrolan teman-temannya. Ia lebih suka menyendiri, jarang berbaur, dan hampir tidak pernah terlihat tertawa lepas seperti siswa lainnya. Ketika teman-temannya bermain bola di lapangan, ia hanya duduk di bangku, memperhatikan dari jauh. Ada semacam dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia remaja lain di sekolah itu. Penampilannya pun berbeda. Seragamnya terlihat sudah pudar warnanya, beberapa jahitan bahkan sudah terlepas. Sepatunya robek di bagian depan, hingga jari-jarinya kadang terlihat saat ia berjalan. Tas yang ia bawa pun sudah usang, dengan resleting rusak dan bagian pinggirnya robek. Bagi sebagian teman, mungkin itu hal sepele, tapi bagi dirinya, itu adalah simbol perjuangan setiap hari. Tidak jarang ia menjadi bahan ejekan. Ada yang dengan enteng berkata, tasnya mau jebol tuh, atau sepatunya kok bolong? Nggak malu, ya? Meski ia hanya diam dan tidak pernah membalas, hatinya tentu terluka. Setiap kata yang terdengar ringan bagi orang lain menancap dalam di hatinya. Namun, ia memilih untuk menahan, karena baginya, menjelaskan kenyataan hidupnya hanya akan membuat orang semakin iba. Guru-gurunya mulai menyadari perubahan besar dalam dirinya. Dulu, ia termasuk anak yang cerdas. Nilai-nilainya selalu di atas rata-rata. Ia sering menjadi kebanggaan kelas, bahkan beberapa kali mewakili sekolah dalam lomba akademik. Namun, beberapa bulan terakhir, nilainya anjlok. Ia sering mengantuk di kelas, sulit fokus, bahkan beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Seakan ada sesuatu yang merenggut semangat belajarnya. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum kaku atau menunduk tanpa berani menatap mata gurunya. Ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Rahasia itu begitu berat untuk anak seusianya, hingga ia memilih bungkam daripada harus menceritakannya. Dan semakin lama, beban itu semakin menumpuk, membuat dirinya semakin menjauh dari dunia sekolah yang seharusnya menjadi tempat ia berkembang. Di rumah, ia sudah terbiasa bangun lebih pagi dari teman-temannya. Sementara anak lain bisa sarapan dengan nyaman, ia harus membantu ibunya menyiapkan pekerjaan rumah, bahkan terkadang membantu mencari uang dengan cara sederhana, mengumpulkan barang bekas, membantu tetangga, atau pekerjaan kecil lainnya. Itu sebabnya ia sering datang ke sekolah dengan wajah lelah, tubuh kurus, dan mata sembab. Meski begitu, ia tidak pernah benar-benar mengeluh. Baginya, apa yang ia lakukan adalah bentuk tanggung jawab, meski usianya masih belasan tahun.
Namun dalam hatinya, ada pertanyaan besar. Apakah sekolah masih penting, kalau keluargaku bahkan tidak bisa makan dengan tenang? Pertanyaan itu perlahan meruntuhkan semangatnya, hingga akhirnya ia sampai pada titik di mana ia ingin menyerah. Hari itu, suasana kelas berjalan seperti biasa. Guru sudah masuk dan mulai menjelaskan materi di papan tulis. Siswa-siswa mencatat dengan semangat, ada yang serius memperhatikan, ada pula yang sesekali berbisik kepada teman sebangku. Namun, suasana mendadak berubah ketika terdengar isakan pelan dari sudut kelas. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Di sana, anak laki-laki itu terlihat menunduk, bahunya bergetar, dan tangannya menutupi wajahnya. Air mata jatuh begitu deras, hingga membuat buku catatannya basah. Satu kelas terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, tidak ada yang berani bersuara. Semua terkejut melihat sosok pendiam itu akhirnya pecah dalam tangisan. Guru yang sedang mengajar berhenti seketika. Ia mendekat dengan langkah pelan, berjongkok di samping anak itu, lalu bertanya dengan lembut, "Nak, ada apa? Apa yang membuatmu menangis?" Suaranya penuh kehangatan, mencoba menghapus jarak yang mungkin selama ini membuat murid itu takut bercerita. Awalnya, anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, menutup wajah, dan menggigit bibirnya untuk menahan isak. Namun, akhirnya dengan suara parau, ia berkata, "Bu, saya tidak mau sekolah lagi. Tolong jangan paksa saya." Kalimat itu membuat kelas hening seketika. Guru terdiam, begitu juga seluruh siswa lain. Tidak ada yang menyangka kata-kata seberat itu akan keluar dari seorang anak SMA. Anak yang seharusnya sedang semangat menuntut ilmu, justru ingin berhenti, menyerah di tengah jalan. Beberapa teman bahkan mulai saling berbisik pelan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Guru mencoba menenangkan. Ia memegang bahu anak itu, menatap dengan penuh kasih, lalu berkata, "Kenapa kamu bilang begitu? Ada apa sebenarnya? Kamu bisa cerita sama ibu." Namun anak itu hanya menggeleng sambil terus menangis. Seolah ada tembok tinggi yang masih menahan semua ceritanya keluar. Perasaan haru dan penasaran bercampur jadi satu di dalam kelas. Ada yang mulai merasa bersalah karena pernah mengejeknya, ada yang ingin tahu apa sebenarnya alasan di balik tangisannya. Namun, semua hanya bisa diam, menunggu keberanian anak itu untuk mengungkapkan rahasianya sendiri. Akhirnya, guru memutuskan untuk tidak memaksa di depan semua orang. Ia dengan lembut mengajak anak itu ke ruang guru agar bisa berbicara lebih tenang, jauh dari tatapan teman-temannya. Namun, kata-kata yang akan keluar dari mulut anak itu nanti akan membuat hati sang guru hancur berkeping-keping. Karena alasan di balik tangisan itu bukan sekadar masalah sekolah, melainkan masalah hidup yang jauh lebih berat. Di ruang guru, suasana jauh lebih hening. Tidak ada tatapan teman-teman yang bisa membuat anak itu semakin tertekan. Hanya ada ia, wali kelasnya, dan dua guru lain yang ikut duduk untuk menemaninya. Guru itu mencoba membuka percakapan dengan lembut, memberikan segelas air, dan menunggu sampai tangisnya sedikit mereda. Lama ia terdiam, namun akhirnya dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, saya benar-benar tidak bisa sekolah lagi. Saya sudah tidak sanggup." Guru itu terkejut, tapi tetap berusaha sabar. Ia bertanya dengan hati-hati, "Kenapa, Nak? Apa ada yang membuatmu tertekan di sekolah? Atau ada masalah dengan teman-temanmu?" Namun anak itu menggeleng pelan. Ia menunduk, menatap meja, lalu meneteskan air mata lagi. "Bukan itu, Bu, ini tentang keluarga saya." Dengan perlahan,
anak itu mulai membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia bercerita bahwa ayahnya sudah lama pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Sejak itu, ibunya harus menanggung semua beban seorang diri. Ibunya bekerja keras, berpindah-pindah pekerjaan serabutan hanya agar dapur tetap berasap. Namun meski sudah bekerja sekuat tenaga, penghasilan itu seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi biaya sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa hampir setiap hari ia berangkat sekolah tanpa sarapan. Uang untuk ongkos pun sering tidak ada, sehingga ia harus berjalan kaki cukup jauh hanya untuk sampai ke sekolah. Ada kalanya ia bahkan menahan lapar hingga pulang sore. Tidak jarang tubuhnya gemetar karena kelelahan, tapi ia memilih diam karena tidak ingin membuat ibunya sedih. Lebih jauh lagi, ia berkata bahwa beberapa kali ia hampir memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu ibunya bekerja. Ia merasa bersalah setiap kali melihat ibunya pulang larut malam dengan tubuh lelah. Baginya, duduk di bangku sekolah seakan hanya menambah beban, karena ibunya harus terus berjuang keras agar ia bisa melanjutkan pendidikan. "Saya ingin berhenti saja, Bu. Biar saya bisa bantu Mama cari uang," ucapnya dengan suara parau. Guru-guru yang mendengarkan kisah itu terdiam. Mereka menahan haru, beberapa bahkan menunduk karena tidak kuasa melihat air mata anak itu. Wali kelasnya mencoba menguatkan dengan berkata, "Nak, sekolah itu penting. Kamu anak yang pintar, kamu punya masa depan cerah. Jangan lepaskan itu." Tapi anak itu hanya menggeleng. Baginya, masa depan tidak berarti jika keluarganya kesulitan hari ini. Dalam hati sang guru, ada rasa bersalah yang begitu besar. Selama ini mereka hanya melihat penampilannya yang lusuh dan nilainya yang menurun, tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Mereka tidak menyadari bahwa ada seorang anak yang sedang menanggung beban hidup terlalu besar untuk usianya. Dan saat anak itu mengakhiri ceritanya, suasana ruangan benar-benar hening. Tidak ada suara selain isakan kecil yang masih tersisa. Guru yang mendengarkan akhirnya sadar, alasan anak itu menangis dan menolak sekolah bukan karena malas, bukan karena nakal, tapi karena ia sudah terlalu lelah berjuang sendirian melawan kenyataan hidup yang begitu keras. Kabar tentang tangisan anak itu perlahan menyebar ke seluruh kelas, bahkan sampai ke telinga siswa lain di sekolah. Teman-teman yang sebelumnya hanya tahu bahwa ia pendiam dan sering terlihat lusuh, mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik sikap diamnya, ia menyimpan beban hidup yang begitu berat. Sebagian teman merasa kaget, sebagian lagi diliputi rasa bersalah. Ada yang teringat ejekan-ejekan kecil yang pernah mereka lontarkan, tentang sepatunya yang robek, tentang tasnya yang usang, bahkan tentang seragamnya yang tidak pernah rapi. Saat itu, mereka hanya menganggapnya bercanda, tapi setelah tahu kenyataan yang sebenarnya, hati mereka terasa tertusuk. Beberapa siswa yang dulu sering menertawakannya, kini memilih diam. Mereka tidak berani menatap matanya, karena merasa berdosa atas kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Bagi mereka, sosok yang tadinya dianggap biasa saja, kini terlihat begitu istimewa, seorang anak yang punya hati besar, rela mengorbankan masa depannya demi membantu ibunya. Ada juga teman-temannya yang mulai mendekat dan mencoba menghiburnya. Mereka menepuk bahunya, memberikan kata-kata penyemangat, bahkan ada yang rela meminjamkan alat tulis atau bekal makanan agar ia tidak lagi berangkat sekolah dengan perut kosong. Dari situlah, sedikit demi sedikit, kehangatan persahabatan mulai ia rasakan kembali. Tak hanya itu, beberapa teman satu kelas berinisiatif mengumpulkan uang seadanya. Ada yang menyisihkan uang jajan, ada yang membawa bekal lebih untuk dibagi, dan ada pula yang diam-diam membeli peralatan sekolah untuknya.
Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ketulusan mereka membuat anak itu menangis haru. Baginya, perhatian kecil itu jauh lebih berharga daripada materi. Dari kejadian ini, banyak siswa mulai merenung. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang beruntung memiliki hidup yang serba cukup. Ada yang harus berjuang sendirian, ada yang terpaksa dewasa sebelum waktunya. Dan mereka belajar satu hal penting, jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Kisah anak itu menjadi pengingat bahwa di balik senyum atau diamnya seseorang, bisa saja tersimpan luka yang dalam. Seorang teman yang terlihat kuat mungkin sedang rapuh, seorang yang terlihat biasa mungkin sedang menanggung beban luar biasa. Empati pun tumbuh di hati mereka, menggantikan rasa acuh yang dulu sering mereka tunjukkan. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana kelas berubah. Tidak ada lagi yang berani mengejeknya. Sebaliknya, banyak yang lebih peduli dan menjaga perasaan satu sama lain. Anak laki-laki itu, meski masih sering murung, kini tidak lagi merasa sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa dirinya benar-benar diterima, bukan karena penampilan, tapi karena hati dan perjuangannya. Setelah mengetahui kisah yang sebenarnya, guru wali kelas merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membiarkan muridnya berhenti sekolah hanya karena masalah ekonomi. Malam itu juga, sepulang mengajar, ia duduk termenung sambil memikirkan langkah apa yang bisa dilakukan. Ia sadar, beban yang ditanggung anak itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak ada yang menolong, masa depan anak itu akan terhenti di tengah jalan. Keesokan harinya, guru itu memutuskan untuk berbicara dengan kepala sekolah. Ia menceritakan seluruh kisah anak tersebut, dari ayah yang pergi meninggalkan keluarga, ibu yang bekerja keras tanpa henti, hingga kondisi anak yang hampir putus sekolah. Kepala sekolah terdiam lama, lalu mengangguk. Mereka bersepakat, sekolah harus ikut turun tangan. Tidak bisa hanya berdiam diri melihat muridnya terseret oleh kerasnya kehidupan. Beberapa guru lain pun ikut dilibatkan. Mereka sepakat untuk menyisihkan sebagian dari gaji mereka untuk membantu biaya anak itu. Tidak hanya itu, guru-guru juga mulai memikirkan cara agar sang ibu bisa mendapatkan bantuan tambahan, supaya tidak perlu bekerja terlalu keras seorang diri. Semangat gotong royong itu perlahan menyebar, membuktikan bahwa kepedulian masih ada di hati banyak orang. Tak cukup sampai di situ, wali kelas memutuskan untuk mendatangi rumah anak itu sendiri. Ia ingin melihat langsung kondisi keluarga muridnya. Saat tiba di sana, hatinya semakin teriris. Rumah sederhana itu hampir roboh, atapnya bocor di beberapa bagian, dindingnya terbuat dari papan yang mulai lapuk. Namun, di balik kesederhanaan itu, terlihat seorang ibu yang menyambut dengan senyum lelah namun tulus. Sang ibu, dengan suara pelan, menceritakan perjuangannya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang ia mencuci pakaian tetangga, kadang membantu di warung, kadang menjadi buruh harian. Semua itu ia lakukan hanya untuk memastikan anaknya tetap bisa bersekolah. Namun, seringkali penghasilan itu tidak cukup. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhemat dengan sangat ketat. Guru wali kelas hampir menitikkan air mata mendengar cerita itu. Ia akhirnya mengerti mengapa muridnya selalu terlihat lelah, selalu murung, dan sering datang ke sekolah tanpa semangat. Bukan karena ia malas, melainkan karena ia sudah terbebani tanggung jawab yang terlalu besar. Di usianya yang masih belia, ia harus memikirkan hal-hal yang seharusnya menjadi urusan orang dewasa. Melihat kondisi itu, guru tidak tinggal diam. Ia mulai menghubungi organisasi sosial dan komunitas di sekitar sekolah. Beberapa relawan merespon cepat.
Mereka menawarkan bantuan berupa bahan makanan, seragam baru, hingga program beasiswa. Guru itu merasa lega, karena kini ada secercah harapan bagi muridnya untuk bisa tetap bersekolah tanpa dihantui rasa takut akan biaya. Hari itu, saat meninggalkan rumah sang murid, guru wali kelas berjanji dalam hati, ia tidak akan membiarkan anak ini menyerah. Ia yakin, di balik air mata dan penderitaan, anak itu menyimpan potensi besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan, serta sedikit uluran tangan. Dan dengan tekad itulah, ia kembali ke sekolah membawa sebuah harapan baru, bahwa masa depan muridnya masih bisa diselamatkan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, perlahan-lahan bantuan mulai berdatangan. Sekolah mengumumkan bahwa anak tersebut resmi menerima beasiswa penuh. Semua biaya sekolah, buku, hingga kebutuhan perlengkapan belajar ditanggung. Tidak hanya itu, organisasi sosial yang dihubungi guru juga datang memberikan dukungan. Mereka membawakan bahan makanan, pakaian layak, bahkan seragam baru yang masih terlipat rapi. Saat pertama kali menerima seragam baru, anak itu hanya terdiam sambil memegangnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca, dan tanpa bisa ditahan air mata kembali mengalir. Baginya, seragam itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah simbol harapan baru, bahwa masih ada orang-orang yang peduli padanya, bahwa mimpinya belum benar-benar hilang. Bukan hanya dia yang merasakan perubahan, sang ibu pun akhirnya bisa bernapas lebih lega. Dengan bantuan usaha kecil yang diberikan, sebuah modal untuk membuka warung sederhana, ia tidak lagi harus bekerja serabutan tanpa kepastian. Setiap hari, meski masih dengan kerja keras, setidaknya ada pemasukan yang bisa membantu kehidupan mereka. Senyum yang dulu jarang terlihat di wajah sang ibu, kini perlahan mulai kembali. Hari itu, wali kelas memanggil anak itu ke ruang guru. Dengan lembut, ia berkata, "Nak, mulai hari ini kamu tidak perlu lagi khawatir soal biaya. Kamu bisa sekolah dengan tenang, bisa belajar sebaik mungkin. Masa depanmu masih panjang, jangan sia-siakan kesempatan ini." Anak itu hanya bisa menunduk, tangisnya pecah lagi, kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena bahagia. "Terima kasih, Bu," katanya lirih. Suaranya bergetar. "Saya janji akan sekolah sungguh-sungguh. Saya tidak akan menyanyiakan semua bantuan ini." Ucapan itu keluar dengan tulus dari hatinya. Semua orang yang mendengar merasakan betapa besarnya tekad anak itu untuk bangkit kembali. Keesokan harinya, ketika ia masuk ke kelas dengan seragam baru dan wajah lebih cerah, suasana berbeda langsung terasa. Teman-temannya menyambut dengan tepuk tangan kecil, beberapa menyalaminya, dan ada yang menepuk bahunya dengan penuh semangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima sepenuhnya oleh lingkungannya. Tidak lagi ada ejekan, yang ada hanyalah dukungan. Seiring waktu, semangat belajarnya kembali tumbuh. Nilai-nilainya perlahan membaik, ia kembali aktif di kelas, bahkan berani mengajukan pertanyaan seperti dulu. Gurunya melihat perubahan itu dengan bangga. Mereka tahu, perjuangan anak itu belum selesai, tapi kini ia punya bekal penting, keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Titik balik ini menjadi awal perjalanan baru dalam hidupnya. Dari seorang anak yang hampir menyerah, ia kini menjadi sosok yang kembali berani bermimpi. Dan semua itu terjadi karena ada tangan-tangan yang terulur, ada hati yang peduli, dan ada guru yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tapi juga dengan kasih sayang. Kisah anak SMA laki-laki ini akhirnya menjadi bahan renungan, bukan hanya bagi guru dan teman-temannya, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar ceritanya. Dari luar, mungkin ia tampak seperti anak biasa, pendiam, lusuh, dan sering menunduk. Namun siapa sangka,
di balik itu semua, ia menyimpan perjuangan hidup yang begitu berat. Kisah ini membuka mata bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak terlihat. Banyak siswa mulai menyadari bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar tentang matematika, bahasa, atau sains. Sekolah juga tempat belajar tentang empati, tentang bagaimana memahami dan menghargai orang lain. Mereka belajar bahwa menghina seseorang karena penampilannya bisa meninggalkan luka yang dalam, luka yang mungkin tidak bisa sembuh seumur hidup. Bagi guru, pengalaman ini menjadi pengingat berharga. Tugas mereka bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga memahami kondisi murid-muridnya di luar sekolah. Kadang, di balik nilai yang menurun atau sikap murid yang berubah, ada cerita pilu yang tidak pernah terucap. Guru yang mampu mendengarkan dengan hati, seringkali bisa menjadi penyelamat dalam hidup seorang anak. Kisah ini juga mengajarkan bahwa uluran tangan kecil bisa membawa perubahan besar. Sedikit perhatian, sedikit bantuan, bisa menjadi cahaya harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Tidak perlu menunggu menjadi kaya raya untuk membantu. Bahkan sepotong roti, sebuah seragam bekas, atau sekadar kata-kata penyemangat bisa menyelamatkan seseorang dari rasa putus asa. Anak laki-laki itu sendiri kini menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Dari sikapnya yang rela mengorbankan dirinya demi keluarga, banyak yang belajar arti tanggung jawab dan cinta yang tulus. Mereka sadar bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang melawan di lapangan, tetapi juga tentang keteguhan hati menghadapi kerasnya kehidupan. Bagi sebagian orang, kisah ini mungkin hanyalah satu cerita kecil di tengah ribuan kisah lain yang serupa. Namun bagi sang anak, kisah ini adalah titik balik kehidupannya. Ia yang hampir menyerah kini berdiri lagi, dengan semangat baru, dengan keyakinan bahwa masa depan masih ada untuk diperjuangkan. Dan itu semua berawal dari kepedulian orang-orang di sekitarnya. Pelajaran terbesar yang bisa dipetik adalah, jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan hati. Dunia memang sering terasa keras, namun masih ada harapan selama ada orang-orang yang mau saling peduli. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia bisa menjadi cahaya bagi orang lain, meski hanya dengan tindakan kecil. Akhirnya, semua yang terlibat dalam kisah ini sadar bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal akademik. Pendidikan sejati adalah tentang membentuk manusia yang punya hati, yang bisa memahami penderitaan orang lain, dan yang mau berbagi kebaikan. Dari kisah seorang anak yang hampir menyerah, seluruh sekolah belajar arti sesungguhnya dari kata kemanusiaan.